Pada tanggal 16 hingga 17 Oktober 2019, PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau RNI melakukan demonstrasi penggunaan drone dalam penghitungan luas areal tanaman kepada BPS. Demonstrasi dilakukan di PG Tersana Baru, Cirebon. Sebelum melakukan uji coba di lapangan, Kolonel Penerbang Agung Sasongkojati memberikan paparan mengenai regulasi penerbangan drone serta informasi lain dari segi penerbangan. Kolonel Penerbang Agung menjelaskan bahwa drone memiliki kasta terendah dalam hierarki pesawat, sehingga drone tidak dapat terbang jika ada pesawat lain yang terbang. Regulasi drone dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Nasional, serta potensi pelanggaran oleh Unmanned Aerial Vehicle atau drone dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Izin untuk penerbang ada dua, yaitu izin rekreasi atau hobi dan juga izin komersial. Izin tidak berlaku untuk security clearance. Sertifikat untuk dapat menerbangkan pesawat tanpa awak merupakan regulasi yang wajib. Pesawat tanpa awak termasuk drone memerlukan sertifikasi. Sertifikasi dikeluarkan oleh Angkatan Udara. Serta terdapat beberapa area yang tidak boleh dilewati oleh drone, misalnya area Istana Presiden hingga gedung DPR. Pada saat pelaksanaan demonstrasi penggunaan drone, terdapat standar operasional prosedur atau SOP wajib yang harus dilakukan. Awalnya, dilakukan kalibrasi kompas untuk memastikan dua GPS dapat digunakan dengan baik, termasuk memastikan fungsi-fungsi alat kontrol, landasan udara untuk menghindari crash pesawat, serta observer yang siap mengawasi dan memastikan bahwa baterai cukup dan juga sinyal tersedia. Untuk jenis drone rakitan, dibutuhkan 4 orang dalam pengoperasiannya, yaitu pilot, operator, visual observer, dan 1 penjaga. Untuk menerbangkannya, harus seolah-olah dilempar dengan bantuan manusia. Sementara untuk drone pabrikan, akan terbang vertical take-off landing, sehingga hanya butuh 2 orang saja untuk pengoperasiannya. Secara keseluruhan, sumber daya manusia yang dibutuhkan adalah skywalk, visual observer, pilot, operator, dan penjaga yang harus siap sedia selama penerbangan drone. Windstock diletakkan untuk menunjukkan arah angin. Terdapat pula ground station sebagai stasiun penerbangan. Untuk software, dapat digunakan software pemetaan yang diperoleh secara gratis, serta dapat dibangun sesuai custom atau kebutuhan. Untuk pembacaan hasil, proses reader membutuhkan sekitar 1-2 hari untuk selesai. Secara visual, juga dapat disampaikan namun hanya berbentuk hasil yang sederhana. Untuk analisis hasil penerbangan drone, pada dasarnya data drone digunakan untuk mengkonfirmasi informasi yang sudah ada. Pertama kali harus disiapkan database image terkait komoditas yang diteliti. Data yang diperoleh dari penggunaan drone bermacam-macam, termasuk diantaranya luas areal, produksi, taksasi, dan lain-lain, yang dapat digunakan untuk menentukan kebijakan. Di antaranya, melihat sudah berapa persen panen yang dilakukan, sudah perlu swasembada komoditas tertentu atau belum, dan lain-lain. Konfirmasi ada tidaknya tanaman juga dapat dilakukan dengan menggunakan Google Earth. Kamera kesehatan tanaman dapat dilihat dari warna grayscale dan putih yang menandakan bahwa tanaman sedang sakit. Salah satu keistimewaan dari penggunaan drone adalah data yang bersifat spasial, sehingga tidak mungkin terjadi duplikasi, karena jika koordinat sama, maka objek akan bertumpukan. Yang membedakan adalah waktu pengambilan data, sehingga dapat dibentuk series data tertentu dalam beberapa waktu yang berbeda. Untuk software yang digunakan untuk pengolahan hasil, menggunakan Agisoft dan ArcGIS, serta menggunakan cloud melalui pihak ketiga. Pengolahan memerlukan komputer dengan spesifikasi yang cukup tinggi. Untuk mengolah data 6.000 foto per hari, membutuhkan spesifikasi komputer dengan RAM lebih dari 32 GB. Semakin tajam resolusi dan semakin rigid titik triangulasi yang ditangkap, maka semakin terlihat bentuk 3 dimensinya. Software Agisoft digunakan untuk menggabungkan foto,
sementara software ArcGIS digunakan untuk menghitung luasan. Caranya dengan membentuk poligon dari foto, kemudian dicari luasnya. Sebelum memotret dengan drone, perlu dipastikan lokasi tanaman melalui foto satelit. Setelah dipotret dengan satelit, digunakan data drone untuk mengkonfirmasi sehingga data yang dihasilkan akurat. Potensi tanaman dapat dilihat dari gradasi warnanya melalui NDFI atau Indeks Fotosintesis. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.